Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Anuridi, biasa dipanggil Haidar. Saya dari Tor 8. Insyaallah di Tor kami, Tor 8 akan membahas mengenai sebuah isu yang sedang viral di dunia sekarang, yaitu mengenai COVID-19. Insyaallah di kelompok kami akan bagi tema ini menjadi beberapa subjudul, yaitu yang pertama adalah mengenai kompilasi berita-berita dari COVID-19 dan latar belakang. Kemudian yang kedua mengenai definisi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita juga akan menjelaskan mengenai herd immunity atau resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat tentang COVID-19 ini. Dan selanjutnya juga kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memutuskan penyebaran COVID-19, seperti bagaimana cara menjaga jarak, kemudian bagaimana cara memakai masker yang benar, atau cara bersin atau batuk yang benar, kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang benar juga. Terakhir, kami juga akan mengingatkan supaya masyarakat sadar tentang bahaya COVID-19 ini. Untuk referensi yang saya baca, saya mengambil dari artikel dari link ini dan beberapa dari WHO. Pertama, dari definisi singkat mengenai COVID-19, yaitu COVID-19 adalah istilah virus corona yang merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Untuk virus corona yang saat ini mewabah adalah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 yang merupakan jenis virus corona yang ketujuh yang menginfeksi manusia. Dan virus corona ini menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1960 yang biasanya disebabkan karena batuk. Dan untuk latar belakang dari COVID-19 ini, dimulainya adanya sebuah kasus dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019, yang kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan, Cina, yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi seperti ular, kelawar, dan tikus, di mana virus corona itu tersebar lewat hewan-hewan ini. Buat penyebaran virus corona secara global, baik dari segi jumlah kasus maupun korban jiwa, masih terus bertambah dari hari ke harinya. Tercatat pada hari Rabu, tanggal 27 kemarin, terkonfirmasi sebanyak 5.676.415 atau 5,6 juta positif terkena virus corona di dunia. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 2.426.044 atau 2,4 juta pasien telah sembuh. Dan 352.590 orang meninggal dunia. Dan di sini juga dituliskan urutan negara terbanyak terkena virus corona, yaitu yang pertama ada di Amerika Serikat sebanyak 1.725.113 kasus. Kemudian yang kedua ada Brazil 391.222 kasus, dan di urutan ketiga adalah Rusia 362.342 kasus. Dan untuk di Indonesia sendiri, pemerintah telah memperbarui data pasien positif virus corona pada konferensi pers di Graha PNPB pada Rabu kemarin, tanggal 27 2020. Laporkan tercatat adanya 686 kasus baru, yaitu sebanyak 23.851 pasien di Indonesia terkena positif virus corona. Untuk total pasien yang sembuh tercatat 6.057 orang dan 1.473 pasien meninggal dunia. Dan saya sebagai mahasiswa kedokteran mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memutus penyebaran COVID-19 ini, seperti menjauhi keramaian, kemudian menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter, tidak berjabat tangan, dan mengurangi bepergian ke toko atau berkeliaran di luaran rumah. Kondisi dari herd immunity itu sendiri adalah kondisi ketika sebagian dari masyarakat atau populasi telah kebal terhadap suatu penyakit dikarenakan sudah pernah terpapar oleh virus tersebut kemudian sembuh. Apa itu herd immunity? Ketika sebagian besar orang dalam suatu populasi memiliki kekebalan tubuh spesifik terhadap suatu mikroba dan jumlahnya cukup untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh tersebut, maka hal ini disebut dengan herd immunity. Istilah herd immunity biasa digunakan terkait dengan vaksin untuk eradikasi penyakit
dan mulai ramai jadi perbincangan sejak pandemi COVID-19. Terdapat dua cara untuk mencapai herd immunity. Yang pertama yaitu sebagian besar orang dalam satu populasi itu divaksin untuk mendapat antibodi spesifik. Dan cara kedua adalah sebagian besar orang dalam satu populasi ini terinfeksi lalu sembuh dan mereka akan mendapat antibodi spesifik. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen dari total populasi yang diperlukan untuk mencapai herd immunity pada kasus COVID-19 ini? Jawabannya adalah 70% dari populasi. Angka ini dapat bervariasi tergantung dari sumbernya, dan sumber yang kami ambil ini adalah Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi jika diterapkan herd immunity. Yang pertama adalah worst case skenario atau skenario terburuk. Skenario ini terjadi jika orang-orang tidak lagi menerapkan physical distancing, maka virus akan menginfeksi lebih banyak orang dan rumah sakit akan mengalami overcapacity sehingga angka kematian pasien akan berpotensi meningkat. Yang kedua adalah base case skenario atau skenario terbaik. Skenario ini terjadi jika laju infeksi virus ini terjaga agar tidak meningkat, bahkan menurun. Skenario ini memerlukan kerjasama dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap menerapkan physical distancing setahun atau mungkin lebih lama sampai vaksin tersedia. Yang ketiga adalah somewhere in between skenario atau skenario di antara skenario terbaik dan terburuk. Skenario ini melihat laju infeksi virus. Jika laju infeksinya menurun, maka protokol peraturan pencegahan COVID-19 ini akan diterapkan secara longgar. Namun jika laju infeksinya meningkat, maka protokol peraturan pencegahan COVID-19 ini akan diterapkan lebih ketat. Jadi skenario ini harus terus-menerus diupdate sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Salah satu tujuan utama tercapainya herd immunity adalah untuk melindungi orang-orang yang rentan. Sebenarnya cara yang paling ideal adalah dengan melakukan vaksinasi, karena vaksin telah melalui berbagai penelitian panjang sehingga akan terjamin keamanannya jika diberikan kepada orang yang sehat. Namun jika dilakukan dengan infeksi alami, maka orang-orang akan dengan tidak sengaja terpapar oleh virus. Dan jika orang-orang tersebut sembuh, maka belum tentu orang-orang tersebut akan mendapatkan kekebalan atau herd immunity. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan baru dalam menghadapi pandemi virus corona yang kita sebut juga dengan fase new normal. Di mana menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan, beliau mengatakan bahwa sektor usaha perdagangan itu sangat memiliki andil yang sangat besar dalam pemutusan rantai virus corona, dikarenakan jumlah pekerja yang banyak dan juga mobilitasnya yang tinggi. Nah, salah satu yang paling penting dalam the new normal ini adalah physical distancing atau jaga jarak. Dan yang pertama, dalam sektor usaha perdagangan ataupun perkantoran itu ada beberapa kebijakan yang tercetus. Yang pertama adalah jarak antara satu individu pekerja dengan pekerja lainnya itu minimal adalah 1 meter, dan juga tidak hanya berlaku dalam individu saja, tapi juga berlaku dalam workstation-nya. Maksudnya adalah dalam satu kursi atau satu meja itu berjarak kurang lebih minimal 1 meter juga. Dan juga dalam setiap area yang dilalui oleh pekerja, contohnya lantai, pintu atau lift atau ruang ganti itu dikenakan penanda sebagai bentuk jarak antara satu pekerja dengan lainnya, sehingga seseorang akan tahu berapa jarak yang harus dilalui antara satu dengan lainnya dikenakan tanda tersebut. Nah, yang ketiga adalah dilakukan pembatasan jumlah pekerja yang masuk perharinya sehingga dapat memaksimalkan physical distancing yang akan dilaksanakan pada satu perkantoran. Nah, tidak hanya dalam masalah perkantoran saja, namun juga berlaku dalam sektor pendidikan, di mana dalam satu sekolah itu diberlakukan jaga jarak minimal 1 meter antara individu, dan juga dikurangi kontak fisik antara satu orang dengan lainnya. Contohnya adalah bercium tangan atau berpelukan atau bersalaman antara guru dan siswa itu dibatasi, dan juga dalam satu kelas juga dibatasi jumlah yang berada pada satu kelas sehingga dapat memaksimalkan physical distancing yang ada, sekaligus menunda kegiatan-kegiatan yang membawa orang banyak pada satu sekolah, contohnya adalah berkemah atau studi banding atau studi wisata, itu juga dibatasi. Kemudian
perdagangan, perkantoran, sekolah. Kemudian juga untuk aktivitas luar masyarakat juga dilakukan pembatasan dengan minimal jarak adalah 1 meter, dan juga dalam satu ruangan itu minimal 2 orang saja. Dan juga untuk aktivitas yang membawa orang banyak seperti konser atau outdoor festival atau hal-hal lainnya itu juga dibatasi dalam fase normal ini yang sedang dilalui oleh Indonesia ke depannya. Terima kasih. Mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir merupakan salah satu tindakan efektif dalam menghadapi corona. Terlebih saat ini, wabah virus corona atau COVID-19 semakin merebak di banyak negara termasuk Indonesia. Merespon hal tersebut, masyarakat ada baiknya menjadikan kebiasaan cuci tangan ini sebagai budaya sehari-hari. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus mencuci tangan? Jadi, kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam pencegahan penularan COVID-19, masyarakat sebaiknya mencuci tangan selama 20-30 detik. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh tangannya bersih. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan melepas masker dan juga hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita sedang menggunakan masker. Sebelum menggunakan masker, alangkah baiknya agar kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan juga sabun ataupun hand sanitizer yang mengandung alkohol. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa ketika kita memakai masker, maka bagian mulut dan hidung tertutup oleh masker, lalu tidak ada gap antara wajah dan juga masker yang artinya harus tertutup rapat. Nah, lalu kita harus menghindari tangan kita untuk menyentuh bagian luar masker. Sudah tidak dipakai lagi, maka kita harus buang, dan membuangnya itu memegang bagian dalam masker agar tidak menyentuh bagian luar masker. Setelah kita melepas dan membuangnya ke tempat sampah, selanjutnya kita harus melanjutkan dengan mencuci tangan kembali. Berikut adalah contoh hal yang dapat kita lakukan dan tidak dapat kita lakukan ketika kita sedang menggunakan masker. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan masker. Ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pemutih. Siapkan dulu alat dan bahannya, air 1 liter, pemutih, dan sendok takar. Jika tidak memiliki sendok takar, dapat menggunakan sendok makan. Masukkan 2 sendok makan atau setara dengan 10 ml pemutih ke dalam air. Setelah itu, masker dapat langsung direndam ke dalam pemutih selama 5 menit dan dapat langsung dijemur atau dikeringkan. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan alkohol. Alkohol yang saya gunakan merupakan alkohol 70%, dan untuk alatnya siapkan botol spray. Setelah itu, alkohol dapat dimasukkan ke dalam botol spray dan dapat langsung disemprotkan ke masker secara menyeluruh. Kemudian, masker dapat langsung dikeringkan atau dijemur. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan deterjen. Siapkan alat dan bahannya yaitu air dengan suhu 60-65 derajat Celcius, deterjen, dan sendok takar. Jika tidak memiliki sendok takar, dapat menggunakan sendok makan. Kemudian, masukkan deterjen ke dalam air kurang lebih 30 ml atau secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Setelah tercampur, masker dapat langsung direndam ke dalam air deterjen selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, masker dapat
bersihkan dengan cara dikocok ringan dan dapat langsung dikeringkan. Jika ingin ditambahkan pewangi setelah masker dibersihkan, masker bisa langsung direndam ke dalam air pewangi. Stop. Hentikan kebiasaan memegang-megang bagian wajah dengan tangan. Sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan orang tanpa berpikir dua kali untuk memegang-megang bagian wajah dengan tangan kosong. Padahal, tangan merupakan organ tubuh kita yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda asing, yang mana benda-benda tersebut mungkin saja kotor dan bahkan mungkin saja terinfeksi virus corona. Jika tangan yang infektif tadi digunakan untuk memegang-megang bagian wajah kita, virus dapat masuk melalui mukus membran seperti mata, hidung, dan juga mulut. Mungkin memang tanpa kita sadari, sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk memegang-megang bagian wajah, namun kebiasaan tersebut harus segera dihentikan. Ingat ya teman-teman, kita tidak perlu menunggu kebijakan dari pemerintah untuk membiasakan diri melakukan hal bersih dan sehat. Apapun kebijakan yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah, hal yang paling penting dan utama adalah kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan kapanpun, agar kita dapat menjaga diri kita, orang-orang terdekat kita, dan orang lain di sekitar kita tetap sehat di situasi pandemi ini. Mari kita mulai langkah sehat kita dari sekarang.